Isah Raden Werkudara Raden sang satria Pandawa mencari ilmu kasampurnaning dumadi bertemu sang Bathara Dewa Ruci. Bagaimana kisahnya? Langsung kita ke ceritanya. Suasana rahasia di Padepokan Sokolimo. Siang itu matahari terasa menyengat di atas Padepokan Sokolimo. Daun-daun jati kering bergesekan menciptakan suara gerisik yang menambah kesan misterius. Di dalam ruang tertutup, Bengawan Durna duduk di atas dampar kencana. Di hadapannya telah hadir Patih Haryo Sengkuni dan Prabu Duryudana. Aroma asap kemenyan bercampur dengan bau minyak wangi Sengkuni yang sangat menyengat. Suasana terasa sangat rahasia, bahkan burung-burung di pohon pun seolah berhenti berkicau untuk ikut mendengarkan pelicikan yang sedang dirancang. Patih Haryo Sengkuni sambil membetulkan hak kainnya, hanya melirik licik ke arah Durna. Kakang Durna yang hidungnya lebih berwibawa daripada paruh raja. Bagaimana ini kakang? Apa kakang hanya akan duduk diam menikmati teh hangat sementara hati anak Prabu Duryudana ini sedang terbakar bara api cemburu kepada para Pandawa? Lihatlah wajahnya, sudah koyo seperti kerupuk kena air hujan. Kakang Durna. Duryudana menyembah dengan takzim, namun suaranya penuh dengan tekanan. Wah, Penemban Durna, mohon maaf jika kedatangan saya mengganggu pemujaan Penemban. Namun saya sudah tidak bisa tidur nyenyak, Penemban Durna. Bayang-bayang Werkudara selalu menghantui saya. Dia makin kuat, makin berani. Saya ingin dia disingkirkan, Penemban. Tapi kalau saya menyerangnya dengan pasukan, saya takut dikeroyok oleh dunia. Saya ingin dia celaka lewat tangan Penemban Durna sendiri. Mbak Kutok manyar-manyar, mulai gantel bunuh teketok, adeng-adeng cilek sepek sacepak dadi mawah-awah. Adipati Sengkuni, anak Prabu Duryudana, kalian ini meminta sesuatu yang berat. Werkudara itu muridku yang paling tulus. Dia satu-satunya murid yang kalau disuruh ke utara ya ke utara, disuruh masuk api ya masuk api. Bagaimana mungkin aku tega membohongi anak muridku yang paling saya cintai itu? Adipati Sengkuni. Sengkuni tertawa ngejek, suaranya cempreng menusuk telinga. Hehehe, Kakang Durna. Kakang Durna jangan mendadak jadi pujangga suci. Ingat Kakang Durna, siapa yang memberi makan para cantrik di sini? Siapa yang membangun gedung Sokolimo yang mentereng ini, Kakang Durna? Semua dari brankas kerajaan Hastina. Seperti itu, Kakang Durna. Kalau Kakang tidak mau menyingkirkan Werkudara, ya sudah. Silakan pindah ke hutan, makan umbi-umbian dan tidur beralas daun pisang. Ayo, pilih mana Kakang? Jadi guru kaya atau jadi pertapa yang miskin? Wah, ayo, pilih. Gawan Durna terdesak, wajahnya menyerah padam. Lolem. Kamu itu kalau bicara sukanya benar, Adipati Sengkuni. Baiklah, demi kemakmuran Sokolimo, aku akan buatkan skenario. Nanti kalau si badan besar atau Bima itu datang, aku akan menyuruhnya mencari ilmu tertinggi. Akan kukirim dia mencari kayu puspitogong sesuai angin di Gunung Candramuka. Itu tempat jin buang anak, tempat raksasa Rukmuka dan Rukmakala mencari mangsa. Werkudara pasti tamat dimakan kedua raksasa itu. Adipati.
Suara bumi bergetar, pertanda Bima telah sampai di depan Padepokan Sokolin. Sengguni dan Duryudana segera bersembunyi di balik pabrik Surya. Wah, ada suara bergetar. Anak Prabu, keponakanku, ayo kita sembunyi di belakang sambil menunggu apa yang akan terjadi nanti ya. Kawan Durna, aku pasrahkan padamu. Wah iya paman, ayo kita sembunyi dulu. Bima masuk dengan langkah gagah, langsung memberi hormat kepada gurunya Kawan Durna. Wah, wah, Bapak Durna guruku, aku datang menghadap. Jangan tanya kabarku. Kabarku selalu haus akan ilmu pengetahuan. Aku ingin engkau tunjukkan jalan menuju surga saat raga ini masih bernapas, Bapak Durna. Aku ingin ilmu kesempurnaan, Bapak. Di mana apakah Bapak Durna bisa memberikan aku kawruh ilmu kesempurnaan sejati? Begawan Durna berubah menjadi sangat lembut dan berwibawa, akting yang luar biasa. Oh, alanggar blek utek manyar-manyar, amblet gantel, buntut keketaan dengan cilek cecepik hati bawah hawa. Lole, Warkodara, anakku, muridku yang paling ganteng kalau dilihat dari jauh. Warkodara, ilmu itu mahal harganya ya, Ger. Ada syaratnya kalau kamu ingin mencari ilmu kesempurnaan dumadi. Wah, apa syaratnya, Bapak Durna guruku? Kamu harus mencari satu yang namanya kayu puspita gong sesuai angin ya, dalam gua Condramuka. Itu syaratnya. Kalau kau tidak bisa menemukan rumahnya angin, engkau tidak akan pernah bisa menemukan rumahnya Tuhan ya. Wah, Bapak Durna guruku, angin itu tidak punya rumah. Dia datang dan pergi seenaknya. Kenapa aku harus mencari sarangnya? Tapi kalau itu permintaanmu, wah, biarpun matahari harus kupindah ke telapak tanganku. Wah, aku akan berangkat. Aku tidak punya rasa takut. Oh, lole, bagus. Itu baru muridku. Pergilah sekarang sebelum raksasa di sana selesai makan siang ya, Warkodara. Wah, ya. Saya akan berangkat ke sana. Bapak Durna, mohon pamit. Hati-hati, Ger. Lah. Kakang Durna. Ya, Depate. Ada apa? Katanya kamu mau membunuh Warkodara. Lah kok ini malah kamu berikan ilmu itu gimana? Kamu jangan salah paham, Depate. Dengarkan, yang namanya ilmu kesempurnaan yang dumadi atau ilmu kesempurnaan itu sebenarnya tidak ada. Saya hanya mengarang cerita supaya Warkodara naik ke atas gunung, masuk ke dalam gua dan bertemu dua raksasa, Rukmapa dan Rukmakala. Karena konon katanya dua raksasa itu jika ada manusia datang ke sana pasti akan langsung dimakan. Aku ini berkorban loh, berkorban. Aku itu guru yang baik, cinta sama muridku, harus tega menyuruh muridku berangkat ke sana.
Tepate, aku dapat korban gini kok kamu malah menyalahkan Tuhan. Cup, 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 cilup, ya, cilup, bah, tepate. Wah, terima kasih Penemban Durno. Penemban Durno sangat hebat. Tidak terasa, saya kira kamu mau memberikan ilmu yang sakti pada Werkudara. Tapi ternyata itu bukan ilmu, tapi jurang menuju kematian sang Werkudara. Ya, tinggal sekarang tunggu bagaimana hasilnya. Sekarang karena aku sudah melakukan dosa besar, aku mau bertobat, mau puasa biar bisa menebus dosa-dosaku. Ayo anak Prabu Duryudana, kita adakan pesta pora menyambut karena Werkudara akan mati. Wah iya paman. Suasana hutan Condromuko yang mencekam. Hutan di gunung Condromuko bukanlah hutan biasa. Pohon-pohonnya besar berlumut dan badan-badannya meliuk seperti tangan iblis yang ingin mencengkeram. Suaranya hanya ada dua, teriakan burung gagak dan geraman raksasa yang lapar. Disinilah Raden Bima atau Werkudara tiba. Ia tidak membawa perbekalan, hanya membawa tekad dan senjata kuku Ponconoko yang siap menghujam. Bima mulai mengobrak-ngabrik hutan pohon-pohon jati yang sudah berumur ratusan tahun dicabutnya, seolah-olah hanya mencabut rumput. Ia berteriak memanggil-manggil. Wah, mana yang namanya sarang angin, mana kayu puspita? Keluar kalian semua, jangan tersembunyi di balik semak-semak. Wah, kan porak-porandakan hutan Condromuko ini. Tindakan Bima yang merusak hutan itu memancing kemarahan dua raksasa penunggu gua, yaitu raksasa Rukmuko, si rakus makan, dan raksasa Rukmokolo, si rakus akan kekuasaan atau harta kenikmatan. Mereka muncul dengan suara tawa yang menggetarkan bumi. Kucleng iblis laknat podo cek-cekan. Rukmokolo, lihat ini, ada makanan besar datang sendiri ke depan pintu. Dagingnya pasti alot, tapi ototnya pasti gurih kalau dipanggang. Rukmokolo. Betul Kakang Rukmuko. Hei manusia sombong, siapa namamu? Berani-beraninya kau merusak tempat bermain kami. Apa engkau sudah bosan hidup atau memang ingin jadi makanan kami? Manusia. Wah, Bima pun berdiri tegak, matanya merah menahan amarah. Perkenalkan, aku Satria Panenggak Pandawa. Namaku Raden Werkudara dari Kerajaan Amarta. Aku datang atas perintah Bopo Durno guruku. Aku tidak butuh nyawa kalian. Aku hanya butuh yang namanya kayu puspita gong sesuai angin. Jika kalian tahu, berikan padaku, atau kepala kalian akan kujadikan ganjal roda kereta kalau kalian menutup-tutupinya. Werkudara. Ya, sebelumnya cepat beritahu siapa nama kalian berdua. Wah, memaksa kau ya. Perkenalkan, aku Rukmokolo. Aku Rukmuko. Iki adikku Rukmokolo. Kami penguasa hutan Condromuko sini.
Kami sudah bertahun-tahun, berbulan-bulan di sini tidak mendapat makan. Gara-gara kamu ya, pucuk dicinta, ulam pun tiba, kami bisa mendapat kesempatan untuk makan daging manusia. Iya Kakang, ayo kita makan saja. Werkudara, kami sudah kelaparan berbulan-bulan tidak ada makanan. Malah kamu datang sendiri yo. Kalau kamu mencari kayu, gung sesuai angin, saya bilang di sini tidak ada yang namanya kayu gung sesuai angin. Kalau kamu mau mencari mati bisa saya kabulkan. Wah, baiklah. Karena di sini memang tidak ada yang namanya kayu gung sesuai angin. Dan kalian berdua telah kelaparan selama berbulan-bulan. Aku merasa kasihan. Maka dari itu, silahkan makan saja tubuh dari Werkudara. Aku rela mati di sini. Jika aku mati bisa memenuhi keinginan kalian menjadi kenyang. Aku telah berbakti kepada penduduk di hutan Condromuko. Waladallah, kalau gitu ya. Sekarang aku makan koyo adik Rukmokolo, kita makan. Ya. Wah, kok alot Kakang. Wah, masak. Yuk, tak makan dari belakang coba. Wah, iya. Keras banget. Gimana ini? Wah, kenapa nggak jadi dimakan? Kulitmu itu keras sekali sekelas baja. Rahasianya apa? Ini karena kulitku adalah kulit satria yang menegakkan keadilan. Barang siapa yang menegakkan keadilan maka tidak akan pernah bisa dibunuh, tidak akan pernah bisa kalah. Kalau kalian tidak bisa memaksaku, baiklah, biarkan aku yang mengalahkan kalian berdua dengan kekuatanku. Menantang kamu, ayo. Arr. Arr. Dar. Dar. Ayo, maju. Sini lawan aku. Latala. Wah, hapus banget. Waduh, waduh. Res, wah, tuh. Wayo. Waduh. Parut. Wah. Wayo. Waduh. Wayo. Ayo. Ayo. Wayo. Parut dasyo. Jayo. Waduh. Waduh. Dar, jas. Dar. Waduh. Dasyo. Waduh. Ya. Latala. Waduh.
Wah, waduh, adikku rumah kalau aku kalah ayo. Wah, aku iya kan. Kalau gitu, jangan serang satu-satu. Ayo kita serang bersamaan. Ya, ayo. Royok Werkudara. Ayo, jangan hanya satu-satu. Kalian maju berdua, aku akan menandaimu. Kamu depan, aku belakang, Adi. Wah, lah kok malah kita dipegang, padahal itu tubuh kita besar loh. Iya Kang, tapi ini kuat sekali manusia. Kalian kalau tidak bisa membunuhku, maka kalian yang akan kubunuh. Kuhantamkan kedua kepala kalian. Tar. Wah. Setelah kedua raksasa tersebut mati karena dihantamkan kepalanya oleh Bima. Ketika tubuh raksasa itu menghantam tanah, terjadilah keajaiban. Tubuh kasar raksasa itu musnah, berubah menjadi cahaya putih yang menyilaukan. Ternyata mereka adalah Dewa Indra dan Dewa Bayu yang sedang menjalani kutukan. Ketika kedua raksasa aku bunuh, kenapa wujudnya berubah menjadi Betara Bayu bapakku dan Betara Indra? Oh ya, Werkudara anakku, ketahuilah kenapa kami menjadi raksasa, karena kami mendapatkan hukuman dari pukulan Betara Guru. Iya ya, kami diubah menjadi raksasa karena kami melakukan kesalahan. Kami tanpa sengaja berlaku yang tidak pantas karena terburu oleh nafsu dunia. Maka dari itu kami dihukum menjadi raksasa di sini selama berbulan-bulan. Dan alhamdulillah hari ini kami sudah terbebas dari hukuman karenamu, Werkudara. Maka dari itu aku akan memberikanmu pusaka cincin. Wah, Betara Bayu dan Betara Indra, aku terima kasih sekali karena diberikan cincin. Untuk apa cincin ini? Ketahuilah Werkudara, cincin itu berfungsi jika kamu masuk ke dalam air, kamu akan bisa bernafas seperti ada di daratan. Wah, Werkudara, aku memberikanmu gelung. Gelung ini berfungsi kamu bisa kebal terhadap semua racun yang ada di dunia. Wah, Bapak Bayu, terima kasih banyak atas pemberiannya. Aku sampai sini ingin mencari kayu gung sesuai angin. Apakah Betara Bayu dan Betara Indra tahu di mana letak kayu gung sesuai angin? Ketahuilah Werkudara, yang dikatakan gurumu itu tidak ada di sini. Kayu itu bukan benda, tapi simbol dari napas dan jiwa. Kayu gong sesuai angin itu berarti tekad gong yang besar. Sesuai angin itu bareng dengan keluar masuknya napas. Jadi keinginan yang besar itu harus diimbangi dengan kesabaran dan ketekunan. Itulah yang dimaksud kayu gong sesuai angin Werkudara. Wah, Betara Indra, terima kasih banyak atas petunjuknya. Sekarang kembalilah kamu kepada Guru Durna dan minta kelengkapan syarat untuk menerima ilmu kesempurnaan, yaitu ilmu kasampurnaning dumadi. Wah, ya terima kasih Betara Indra dan Betara Bayu bapakku. Nager, karena kita sudah selesai di sini memberikan dua pusaka itu, sekarang aku dan Betara Indra akan pamit. Terima kasih kembali. Saya mengucapkan beribu-beribu terima kasih kepada Betara Indra dan Betara Bayu.
Aku akan kembali kepada Guru Durna. Bima pun kembali ke Sukolimo dengan napas tersengal-sengal, namun penuh semangat. Dari kejauhan, Senguni yang sedang asik makan kacang bersama Duryudono tersedak melihat Bima masih hidup. Waduh, ini gimana? Celakai raksasa itu si Werkudara balik dari hutan Candramuka. Apa raksasa di sana sedang diet tidak mau makan Werkudara? Aduh, kita harus cepat siapkan rencana kedua ini. Kakang Durna, debu mengepul tinggi di jalan menuju Sukolimo. Begawan Durna yang sedang berbincang dengan Patih Senguni dan Prabu Duryudono tiba-tiba merasakan bumi bergetar. Senguni yang sedang memegang cangkir teh sampai tumpah mengenai kainnya. Senguni sambil mengelap kainnya, suaranya melengking. Kaget. Waduh. Wah, ya, bahaya ini, bahaya. Kakang Durna, itu bukannya si Werkudara. Kau masih utuh badannya. Apa raksasa di Gunung Candramuka itu sudah jadi vegetarian sampai tidak mau menyentuh daging Bima? Waduh, celaka kita Kakang Durna. Panembahan Durna, nyawa saya rasanya hampir lepas melihat dia kembali. Tolong, Panembahan Durna, berikan tugas yang lebih gila lagi. Jangan biarkan dia bernapas lega di depan kita. Ya, Patih, anak Prabu Duryudono, kalian sembunyi dulu. Biar aku yang menghadapi Werkudara. Ya. Ayo kita sembunyi dulu. Iya, Paman. Ini apa? Bima masuk ke pendopo dengan napas yang masih memburu. Ia duduk di depan Gawan Durna, namun matanya menatap tajam kepada gurunya. Wah, Bopo Durna guruku, aku sudah masuk dan mengobrak-ngabrik Gunung Candramuka. Di sana ada dua raksasa. Dua raksasa sudah kuhancurkan sampai jadi debu. Tapi malah berubah menjadi Betara Bayu bapakku dan Betara Indra. Aku tanya kepada mereka, kayu yang engkau maksud tidak ada. Yang kutemukan hanya dua dewa yang bilang kalau aku salah alamat. Sekarang jangan main-main lagi denganku. Mana ilmu sejati itu, Gawan Durna bopoku? Gawan Durna belagak tenang meski hatinya berdebar ketakutan. Oh alangger, nggak berlaku utek manyar-manyar. Mereka kandel bunuh teketan dengan cilik cepet coba dadi malah kalah. Lole muridku yang paling kuat. Kami itu jangan emosi dulu. Memang sengaja aku buat begitu, ya. Itu tadi hanya ujian kesabaran. Namanya juga gung susuhe angin. Itu artinya kamu harus bisa mengendalikan napasmu sendiri sebelum mencari air kehidupan. Sekarang kamu sudah lulus ujian fisik. Tinggal syarat yang kedua. Wah, lalu apa lagi? Jangan banyak teori, perutku sudah lapar, Durna. Gawan Durna dengan nada yang sangat meyakinkan seolah memberikan wahyu. Lole, dengarkan Ger. Ilmu yang sesungguhnya ada di dalam Tirta Prawita Sari, yaitu air suci yang menjadi sumber segala nyawa. Tapi air ini tidak ada di sumur, tidak ada pula di sungai. Air ini berada di dasar Samudra Minangkalbu atau Laut Selatan. Kamu harus terjun ke sana, menyelam sampai ke dasarnya yang paling dalam, Ger Werkudara. Wah, di dasar laut. Bopo Durna guruku, aku ini tidak bisa berenang, tapi kalau harus sampai ke dasar samudra yang paling dalam, aku akan menjalaninya. Itulah
Itulah Nger, bedanya kesatria dan rakyat jelata. Kalau kamu takut mati ya jangan cari ilmu jati. Pulang saja ke Amarta, tidur di kasur yang empuk sambil makan pisang goreng. Tapi kalau kamu ingin jadi manusia yang linuweh atau unggul, terjunlah, percayalah pada gurumu ini. Nger, Warkodara. Bima bangkit berdiri, dadanya dibusungkan. Wah, baiklah. Biarpun laut harus kuminum sampai kering, aku akan melakukannya. Aku tidak takut mati. Aku hanya takut kalau aku hidup tapi tidak tahu gunanya nyawaku untuk apa. Aku berangkat sekarang, kawan Durno guruku. Mohon pamit. Ya, Ger. Jangan tinggi-tinggi, jangan tinggi-tinggi. Wah, ya, kawan Durno guruku. Aku akan memohon restu kepada keluarga aku dulu, baru aku berangkat. Ya, hati-hati, ya, hati-hati. Itu aku menyertai. Moga selamat ya, Warkotara, Warkotara. Begitu Bima melompat pergi, Senguni keluar dari balik tiang sambil tertawa terpinggal-pinggal sampai memegang perutnya. Wah, wah. Sudah pergi pan. Kakang Durna, Kakang memang juara dalam urusan menipu, mencari air di tengah laut. Wah, itu sama saja menyuruh orang mencari garam di dalam air laut yang sudah asin. Apalagi di laut selatan itu ada naga raksasa yang hobinya menelan kapal. Apalagi cuma seorang Bima. Kali ini Bima pasti jadi santapan ikan paus. Mari kita syukuran ya anak Prabu Duryudana. Wah, terima kasih Penebat Durno. Kali ini saya benar-benar yakin Bima tidak akan pernah kembali lagi. Samudra itu luas, dalam-dalamnya lubang kubur masih lebih dalam dasar samudra. Ayo Ger, kita buat pesta ya. Ayo Paman. Ger, Warkodara semoga selamat Ger. Aku hanya bisa mendoakanmu karena gurumu ini terpaksa karena Patih Sengkuni dan Duryodana. Bima tidak langsung menuju laut. Ia kembali sejenak ke keraton Amarta untuk berpamitan pada keluarganya. Suasana di keraton yang biasanya tenang kini berubah menjadi penuh kecemasan. Prabu Puntadewa duduk dengan wajah pucat sementara Arjuna dan Ibu Kunti mengelilinginya. Ibu mereka, Dewi Kunti, tak henti-hentinya mengusap air mata. Angin di luar keraton tertiup kencang, seolah-olah alam ikut memperingatkan akan datangnya bahaya besar. Bau hiu dan bunga setaman di ruang pertemuan itu terasa hambar karena kesedihan yang mendalam. Prabu Puntadewa suaranya bergetar. Adikku Bima, pikirkanlah lagi, Nyai. Mencari air suci di dasar samudra itu bukan tugas kesatria, Nyai. Itu adalah bunuh diri. Samudra Minangkabau itu tidak punya dasar bagi manusia biasa. Aku mencium bau busuk dari mulut Sengkuni di balik perintah Bopo Durno. Jangan engkau serahkan nyawamu pada muslihat mereka, adikku. Betul Kakang Mas. Jika Kakang ingin ilmu tertinggi, mari kita bertapa bersama di gunung atau di hutan. Aku akan menemanimu, Kakang. Jangan masuk ke laut. Laut itu bukan tempatnya kesatria. Bagi kita, seperti kita yang bernapas dengan udara, Kakang akan mati di dalam samudera, Kakang. Dan Kakang akan mati di telan ombak. Sia-sia Kakang Bima. Wah. Bima pun terdiam sejenak, menatap saudara-saudaranya dengan pandangan yang dalam namun tegas. Barep kakangku Arjuna, Ibu Kunti.
janganlah kalian mengukur kepatuhanku dengan logika. Bagi kalian ini adalah jebakan sembunyi, tapi bagiku ini adalah jalan baktiku kepada guruku. Seorang kesatria yang membangkang pada gurunya, jiwanya akan lebih rendah daripada debu di jalanan. Dewi Kunti sambil terisak, "Oh, anakku Bima, apakah engkau tega meninggalkan ibumu ini? Siapa yang akan menjagaku jika engkau hilang di telan samudera, Bima?" Bima sujud di kaki ibunya Dewi Kunti. "Oh, Ibu Kunti, restu ibu adalah jimatku yang paling ampuh. Jika aku mati di dasar laut karena menjalankan perintah guru, itu adalah kematian yang mulia. Tapi jika aku hidup namun menjadi pengkhianat pada kata-kataku sendiri, maka hidupku tidak ada gunanya. Izinkan aku pergi, Ibu Kunti. Jangan tangisi ragaku, tapi doakanlah keteguhan jiwaku." "Ngger Werkudara anakku. Baiklah. Kalau itu sudah menjadi tekadmu, aku hanya bisa merestuimu dan mendoakanmu, Ngger Werkudara." Setelah melihat tekad Bima yang sekeras batu karang, Puntadewa akhirnya melepaskan adiknya dengan berat hati. "Pergilah adikku, jika memang takdirmu harus menemukan rahasia Tuhan di dasar laut, maka tidak ada satupun kekuatan di dunia ini yang bisa menghalangimu. Kami hanya bisa menunggu di tepi pantai doa." Bima pun berdiri tegak. Ia tidak menoleh lagi ke belakang. Ia melangkah keluar dari gerbang Amarta. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar, seolah bumi pun memberi hormat pada nyali yang tak bertepi. "Wah, kalau begitu, aku mohon pamit. Kakang. Bu Kunti, aku mohon pamit." "Iya, Ger, waktu dorong hati-hati." "Janaka Puntadewa." "Injih Kanjeng Ibu." "Ayo, hantarkan kakangmu hingga ke tepi samudra." "Injih Kanjeng Ibu." "Aku akan berpuasa. Semoga engkau mendapatkan keselamatan, putraku Bima." "Adikku Werkudara, kami berdua hanya bisa mengantarmu sampai sini. Selanjutnya, untuk kepergianmu, aku serahkan padamu." "Wah ya, maaf kakangku Harjuno. Kalian sudah sampai sini. Aku akan masuk ke dalam samudra." Sampainya di tepi pantai samudra menangkapku yang ombaknya sedang mengamuk. Tanpa melepas kain maupun perhiasannya, dengan teriakan, "Wah, Gusti Allah, aku pasrah padamu." Bima melompat dari tebing yang tinggi, masuk ke dalam samudra. Biur. Tubuh raksasa itu ditelan oleh gulungan ombak setinggi rumah. "Doaku menyertaimu, kakang. Doaku menyertaimu, Mas." Permukaan air laut kembali berbuih dan sosok Bima menghilang dari dalam kegelapan air dingin, masuk ke dalam samudra yang lebih dalam. Begitu tubuh Bima tenggelam, cahaya matahari perlahan-lahan digantikan oleh kegelapan biru yang pekat. Tekanan air terasa menghimpit dada Bima seperti dihimpit dua gunung. Bima merasa paru-parunya mulai terbakar karena kurangnya udara. Namun, tekadnya menjadi tabung napas yang tak kasat mata. Berkat cincin pemberian dari Bathara Indra, Bima berhasil bernapas di dalam air, tidak merasakan sesak nafas.
Di sekelilingnya, ikan-ikan raksasa dan makhluk laut yang aneh berlalu lalang. Terheran melihat ada seorang manusia yang berani mengusik ketenangan kerajaan air. Bima terus menyelam, tangannya menggapai-gapai mencari dasar yang dijanjikan Bopo Durno gurunya. Tiba-tiba, air di sekeliling Bima bergejolak dahsyat. Dari kegelapan muncul sepasang mata merah sebesar perisai. Itulah Naga Nemburnowo, penguasa samudra yang bertugas menjaga kesucian air kehidupan. Naga itu tidak memberi ampun. Dengan gerakan secepat kilat, tubuh naga yang panjangnya ribuan depo melilit tubuh Bima. Lilitannya begitu kuat hingga tulang-tulang Bima terdengar berderak, bersuara. Wah, ada naga. Wush, wah, iya. Wah, 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 ya. Wah, wah, wah. Lilitan naga itu melilit leher dan tubuh dari Bima. Wah, wah, Gusti Allah, apakah ini akhir dari perjalananku? Wah, tubuhku remuk dicalungi ular raksasa ini. Wah, nafasku sudah di ujung tenggorokan. Ah, Bopo Durno, apakah ini yang engkau inginkan? Wah, Naga Nemburnowo mulai melalui getaran air bersuara. Hai manusia kecil yang sombong, berani sekali engkau mengotori air suci ini dengan nafasmu. Kamu ingin hidup kekal, maka matilah dulu di dalam lilitanku. Bima, meskipun lemas, amarahnya bangkit kembali. Wah, aku tidak takut mati ular besar, tapi aku belum menemukan apa yang kucari. Jika kau ingin memakan tubuhku silahkan. Tapi sebelum itu, rasakan tajamnya kuku seorang kesatria, kuku Ponconoko. Bima menggerakkan satu tenaga terakhir. Ia tidak menggunakan otot tangannya yang terikat, melainkan menggunakan kekuatan batin yang berpusat pada ibu jarinya. Kuku Ponconoko menjadi lebih panjang, tiba-tiba memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Dengan satu gerakan kuat, Bima menusukkan kuku Ponconoko tepat ke leher naga tersebut. Darah naga menyembur mewarnai air laut menjadi merah. Naga itu menggelepar hebat sebelum akhirnya terkulai lemas dan musnah ditelan arus dasar laut. Wah, rasakan ini. Naga Nemburnowo, kuku Ponconoko. Wah. Setelah naga itu tewas, Bima merasa kekuatannya habis. Ia mengambang di tengah samudera yang tiba-tiba menjadi sangat tenang dan jernih. Di sana ia melihat sebuah cahaya kecil yang berbinar-binar. Cahaya itu perlahan berubah wujud menjadi seorang bocah kecil yang wajahnya sangat mirip dengan Bima. Namun tubuhnya lebih kecil dari jempol Bima sendiri. Ia berdiri di atas air tanpa basah sedikit pun. Itulah Dewa Ruci, sang guru sejati. Wah, 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 wah. Waduh, badanku sangat lemas sekali, kehabisan tenaga. Bangkitlah, kau manusia. Borobudur. Wah.
Dewa Ruci suaranya sangat lembut namun bergema di seluruh jiwa Bima. Werkudara, bangkitlah kau berdiri dengan tegak. Wah, siapa kau? Kenapa kamu bisa tahu siapa namaku? Padahal aku belum bicara apapun kepadamu. Ger, perkenalkan, namaku Bathara Dewa Ruci. Saya adalah perwujudan dari dirimu sendiri, Werkudara. Untuk apa engkau datang ke sini? Samudra ini luas tak bertepi. Jika tidak ada tujuan yang suci, engkau hanya akan jadi bangkai yang dimakan ikan. Wah, Werkudara pun terheran-heran. Rasa lelahnya hilang seketika. Wah, hei bocah kecil. Kenapa wajahmu mirip denganku? Tapi badanmu seperti mainan. Dan bagaimana mungkin di tempat sedalam ini engkau bisa bicara dengan tenang? Aku sedang mencari Tirta Prawitosari atau atas perintah dari guruku Begawan Durna. Ketahuilah hei Werkudara, aku adalah dirimu yang sejati. Aku adalah Begawan Dewa Ruci. Tirta Prawitosari itu bukan air yang engkau minum, melainkan kesadaran dari dalam hatiku. Ketahuilah, aku adalah perwujudan dari dirimu, Werkudara. Wah, aku belum percaya. Aku percaya kepadamu, kau Dewa Ruci, jika kau bisa tahu seluk-beluk diriku. Hei Werkudara, engkau adalah sang satria Panenggak Pandawa, satria yang nomor 2 dari Pandawa. Kakangmu bernama Yudhistira atau Puntadewa, adikmu bernama Arjuna, dan yang kembar Nakula dan Sadewa. Kalian diasuh oleh seorang ibu bernama Ibu Kunti Talibrata. Wah, benar. Kalau gitu, hormatku pada Sang Hyang Bathara Ruci. Oh iya, Yanda. Baktimu saya terima. Wah, Sang Hyang Bathara Ruci. Mohon maafkan hamba karena hamba tidak sopan pada Sang Hyang Bathara Ruci. Oh tidak apa-apa, saya sudah tahu bahwa kamu itu tidak bisa berbahasa, tidak bisa ndodok, jongkok. Kamu hanya bisa berdiri gagah karena kamu adalah satria yang luhur, jujur apa adanya. Werkudara, sekarang kalau kamu ingin mencari Tirta Prawitosari, masuklah ke dalam telinga kiriku ini, Werkudara. Werkudara melompo bingung. Wah, apa? Masuk ke telingamu? Sang Hyang Bathara Ruci kan tubuhnya kecil, jangan bercanda. Badanmu saja tidak sebesar jempolku. Bagaimana mungkin badanku yang sebesar bukit ini bisa masuk ke lubang telingamu? Apa kepalaku tidak terjepit nantinya? Wah, jangan main-main. Aku ini sedang serius, Dewa Ruci. Dunia ini luas bagi yang merasa besar ya, tapi dunia ini kecil bagi yang merasa sudah mengenal hakikat. Jangan pakai akalmu, pakailah imanmu. Masuklah. Wah ya, aku akan masuk. Werkudara pun masuk ke dalam telinga kiri dari Dewa Ruci. Werkudara masuk ke dalam telinga Dewa Ruci. Dia pasrah sepenuhnya kepada Sang Hyang Kulon Dewa Ruci. Ia memejamkan mata, dan yang ajaib, begitu kakinya melangkah, tubuh Bima yang raksasa itu seolah mengecil dan tersedot masuk ke dalam lubang telinga Dewa Ruci tanpa rasa sakit sedikit pun.
Begitu sampai di dalamnya, Bima terperangah. Ia tidak menemukan kegelapan atau organ tubuh, melainkan sebuah ruang kosong yang tak bertepi. Suasananya sunyi, damai, dan tenang. Cahayanya terang benderang oleh cahaya yang tidak tahu dari mana asalnya. Wah, ya Allah, Tuhanku, tempat apa ini? Di luar tadi lautnya sempit dan gelap. Kenapa di dalam tubuh Pukulun Dewa Ruci ini justru ada dunia yang lebih luas dari jagat raya? Di mana timur, di mana barat? Aku seperti terbang di tengah kekosongan yang penuh. Dewa Ruci suaranya bergema tanpa wujud. Warkudoro, jangan bingung. Lihatlah ke depan. Apa yang engkau lihat di sana? Wah, aku melihat 4 cahaya yang menari-nari. Cahaya itu berwarna merah, hitam, kuning, dan putih. Cahaya apa itu? Kulun Dewa Ruci, mataku silau melihatnya. Dewa Ruci menjelaskan dengan penuh kebijaksanaan. Ketahuilah Warkudoro, itulah pagar yang menghalangi manusia untuk bertemu dengan Tuhannya. Warna merah itu adalah nafsu amarahmu yang membuatmu ingin menang sendiri dan merusak tatanan jagat raya. Hitam itu adalah nafsu lumawah, rasa lapar dan haus duniawi yang tidak pernah puas. Kuning itu adalah nafsu sufiyah, keinginan untuk dipuji dan memiliki harta benda. Ketiganya menghalangi cahaya putih, yaitu nafsu mutmainah, kesucian hati yang membawamu pada kebenaran. Setelah melihat segala rahasia alam semesta, Bima merasakan kedamaian yang luar biasa. Rasa lapar, haus, dan amarahnya hilang seketika. Wah, sang Pukulun Dewa Ruci, guru sejati, aku tidak mau keluar dari sini. Di luar sana hidup itu capek. Ada Sengkuni yang licik, ada Durna yang membohongiku, ada perang yang menunggu. Di sini aku merasa tenang. Aku mau menetap di dalam telingamu saja selamanya, boleh ya? Dewa Ruci pun tertawa kecil. Warkudoro, sebelum waktunya, ini belum waktunya. Kamu itu masih punya raga, masih punya kewajiban di dunia. Kamu harus membela kebenaran di perang Bharatayuda nanti. Ilmu yang engkau dapat di sini bukan untuk disembunyikan, tapi untuk dijadikan jalan di bumi, untuk sebagai lentera menuju kebaikan ya, kepada siapa saja yang membutuhkan. Wah, tapi sang Pukulun Dewa Ruci, kalau aku keluar nanti aku bingung lagi. Bagaimana cara menjaga rasa damai ini di tengah hiruk-pikuk manusia? Ingatlah suatu hal, Tirto Prawitosari yang engkau cari itu bukan air yang biasa diminum, tapi air kehidupan yang ada di dalam hatimu sendiri. Jika hatimu jernih, maka dimanapun engkau berada, engkau akan selalu berada di dalam telingaku, ya, Warkudoro. Dewa Ruci kemudian memberikan pejangan terakhir tentang hakikat sangkan Paranedumati atau asal dan tujuan hidup. Setelah selesai, tiba-tiba sebuah cahaya putih menyelimuti pandangan. Bima tersadar dan menepati dirinya sudah berada kembali di tepi pantai Samudra Minakalbu. Tubuhnya kering, tidak basah sedikit pun oleh air laut. Wajahnya yang dulu sangar, kini memancarkan aura kebijaksanaan. Ia bukan lagi Bima yang hanya mengandalkan otot, tapi Bima yang telah menemukan guru sejati di dalam dirinya. Oh, adikku Warkudoro. Wah, Barakakanku. Aku sudah kembali dari dasar samudra. Oh, Kakang Mas. Wah, Jelamrong. Aku sudah selamat. Sekarang aku mau menemui Gawan Durna guruku, memberitahukannya bahwa aku sudah mendapat ilmu kesempurnaan sejati, ilmu sangkang Paranedumati. Injih Kakang Mas. Ayo
Dimas Arjuna, kita beritahu Ibu Kunti. Injih Kakang. Bima pun berjalan kembali menuju Sukolimo, bukan untuk marah kepada Durna, melainkan untuk berterima kasih karena tanpa kebohongan dari Guru Durna tentang sarang angin dan air samudra, Bima tidak akan pernah sampai pada kebenaran sejati. Sementara itu di Sukolimo, Sengkuni sedang bersiap-siap merayakan kematian Bima, tanpa tahu bahwa sebentar lagi ia akan melihat sosok manusia paling bijaksana di muka bumi. Wah, kawan Durna, guruku, hormatku. Lole mlekutek manyar-manyar. Gimana Nger Warkodara? Wah, kawan Durna, guruku, aku sudah berhasil mendapatkan air suci keabadian. Aku bertemu dengan Sang Hyang Bathara Ruci dan mendapat ilmu kesempurnaan dumadi. Syukur Ger, semoga ilmu ini bisa menjadi barokah untukmu dan bisa engkau sebarkan untuk masyarakat menjadi ketentraman jagat raya. Wah ya kawan Durna, guruku, terima kasih, berkatmu aku bisa mencapai ilmu kesempurnaan ini. Nah, karena sudah selesai Ger, tugasmu mencari ilmu kasampurnaan dumadi. Moga-moga kisah ini bisa menjadi tontonan sekaligus tontonan ya. Dan semoga kusuma bangsa semakin senang, semakin suka dengan pewayangan. Jangan lupa dukung terus akun TikTok Pak Haji Guru Penghias. Dan jika ada yang ingin punya wayang kertas duplek seperti punya saya sematkan di keranjang kuning. Bisa dipilih beli satuan atau borongan juga bisa. Monggo bisa dicek, dilarisi ya, untuk koleksi atau mengenalkan budaya kepada kusuma bangsa. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayu rahayu salami awak kudoro. Wah, terima kasih kawan Durna.